Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai sampling acak sistematik. Apa ini maksud dengan sampling acak sistematik, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana pula catatan penting untuk sampling yang tergolong kepada probability sampling ini. Mari kita diskusikan bersama-sama. Teman-teman, mari kita lihat terlebih dahulu definisi dari systematic random sampling ini. Systematic random sampling merupakan metode pemilihan unit populasi dengan interval yang tetap atau sistematis sebagai sampel setelah pemilihan secara acak hanya pada unit populasi yang pertama saja. Sebelum kita melihat tahapan dari proses untuk pelaksanaan pengambilan sampel dengan systematic random sampling ini, mari kita lihat terlebih dahulu kondisi ideal yang dimiliki oleh populasi agar dapat optimal menggunakan sampling acak sistematik ini. Yang pertama, karakteristik unit populasi itu homogen. Sebagaimana dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana, maka untuk systematic sampling pun, kondisi populasi ini diharapkan relatif ataupun cenderung homogen. Hal ini dilihat dari karakteristik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga dengan demikian, sampel yang kita peroleh itu dapat representatif ataupun mewakili kondisi populasi sesungguhnya. Yang kedua, kondisi populasi itu harus memiliki pola yang teratur. Unit-unit populasi harus terorganisir dengan baik dan memiliki pola yang teratur baik dalam letak ataupun dalam urutan waktu. Misalnya posisi rumah dalam suatu komplek, kemudian kedatangan pelanggan di sebuah outlet, urutan daftar pasien di klinik berobat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kondisi ideal lainnya adalah ukuran ataupun jumlah unit dalam populasi itu relatif banyak. Jika ukuran ataupun jumlah unit dalam populasi itu relatif banyak atau besar, maka teknik sampling acak sistematik ini akan efektif dipergunakan sehingga pengambilan sampel secara acak pun dapat dilakukan secara sederhana tanpa kesulitan yang berarti dan tidak memakan waktu yang banyak. Yang keempat, tersedia informasi yang cukup mengenai sampling frame. Jadi sampling frame juga di sini diperlukan ataupun diharapkan tersedia dengan lengkap sehingga pelaksanaan pengambilan atau pemilihan unit sampelnya dapat dilakukan dengan mudah karena nanti kita akan menentukan paling tidak di kelompok awal kita dapat melakukan ataupun memilih unit sampel itu secara acak dan selanjutnya akan menggunakan interval tertentu untuk memilih unit-unit sampel berikutnya. Ini sebagai contoh teman-teman, jadi kalau rumah yang terletak di komplek yang teratur dan posisinya sangat rapih, ini akan memudahkan kita memilih ataupun menjadikannya sebagai unit populasi. Juga antrian penumpang misalnya atau antrian pelanggan di suatu outlet ataupun di sebuah alat transportasi, maka kedua kondisi ini akan memudahkan kita untuk memilihnya sebagai unit-unit dalam sampel. Mari kita lihat terlebih dahulu contoh kasus berikut. Pemilik sebuah poliklinik rawat jalan ingin meneliti bagaimana kepuasan pelanggan yang diterima pasien pada hari di mana jumlah pasien selalu pada tingkat paling banyak, yaitu pada hari Senin yang dia ketahui misalnya. Rata-rata jumlah pasien yang berobat adalah 120 orang. Berdasarkan perhitungan ukuran sampel minima yang telah dilakukan, katakanlah sampel yang harus diambil itu adalah 15 orang. Tunjukkan cara memilih sampel tersebut dengan menggunakan teknik sampling acak sistematik. Mari kita lihat teman-teman, dari kasus ini kita akan lihat tahap per tahap bagaimana unit-unit sampel dari populasi ataupun dari kondisi ini dapat kita ambil dan kita jadikan sebagai sumber penggalian data. Apa yang harus kita lakukan? Pada tahap pertama, kita akan tentukan populasi sasaran penelitian kita. Jadi kita harus mengidentifikasi dan mendefinisikan populasi yang akan diteliti, agar batasan dan karakteristik populasi itu jelas. Nah, kalau kita lihat dari contoh kasus ini, teman-teman, berarti ini adalah populasinya, adalah pasien-pasien di mana atau pada saat pelayanan diberikan kepada jumlah pasien yang banyak ataupun yang terhitung tinggi dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Untuk penelitian ini, populasi yang dapat diambil berarti teman-teman, kalau kita misalkan kondisi pertama, bisa diambil dari database pasien yang sebelumnya telah berobat ataupun sudah dilayani, misalnya di bulan sebelumnya ataupun di pekan sebelumnya. Berarti pelayanan sudah dilakukan. Kondisi kedua, boleh jadi kita akan menggunakan data dari pasien yang akan datang ataupun pada hari penggalian ataupun penelitian dilakukan. Untuk kondisi pertama, teman-teman dapat menggunakan teknik pengambilan sampelnya dengan simple random sampling yang dibahas dalam video lain. Tapi untuk yang kondisi kedua, kita akan menggunakan yang kita sebut sebagai systematic random sampling, di mana pasien ataupun unit populasi yang akan kita teliti masih akan datang secara berangsur atau belum diketahui keberadaannya.
Jadi dengan demikian, untuk kondisi 2 yang akan kita lakukan dengan systematic random sampling ini, pengambilan sampelnya akan didasarkan kepada keteraturan waktu atau urutan waktu kedatangan pasien itu sendiri. Nah, untuk populasi sasarannya berarti teman-teman, yang menjadi sasaran kita adalah pasien yang datang berobat pada hari Senin, di mana pengumpulan data itu dilaksanakan. Misalnya tanggal 28 Oktober 2024 yang kebetulan jatuh hari Senin. Kemudian jumlah unit yang ada di dalam populasi itu belum diketahui, hanya akan didasarkan kepada data empiris yang menurut catatan sebelumnya, rata-rata banyaknya itu adalah 120 pasien. Boleh jadi mungkin kurang dari 120 ataupun lebih. Nah, untuk amannya sebenarnya boleh jadi peneliti harus mengambil jumlah terkecil daripada pasien yang datang pada hari Senin sebelumnya. Setelah kita menentukan populasi sasaran dari penelitian kita, tahap kedua kita akan tentukan ukuran sampel penelitian yang akan kita gunakan. Untuk penentuan jumlah sampel ini sendiri ada 2 pertimbangan, ada pertimbangan statistis, ada pertimbangan non-statistis. Pertimbangan non-statistis bisa karena misalnya sumber daya yang melaksanakan penelitian atau untuk melakukan penggalian data itu, bisa jadi karena keterbatasan waktu yang dimiliki atau juga keterbatasan biaya yang ada. Kalau untuk pertimbangan statistis berarti dari sisi atau aspek perhitungan yang melibatkan faktor kekeliruan ataupun ketelitian yang ingin diperoleh. Ini beberapa rumus yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah sampel minima yang harus ada dalam sebuah penelitian. Tadi di dalam soal sudah disebutkan dengan perhitungan tertentu ukuran sampelnya adalah 15 pasien. Jadi dalam sehari penelitian tersebut atau pada hari Senin tanggal 28 Oktober tadi akan diambil 15 pasien dari yang diperkirakan 120 pasien yang akan datang berobat pada hari tersebut. Teman-teman, jumlah minima tersebut tidak boleh kurang dari ukuran yang sudah ditentukan atau dihitung sebagai ukuran sampel minima tersebut. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih tidak ada masalah atau bahkan itu lebih baik kondisinya. Nah, setelah kita menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian kita ketika kita akan menggali data tersebut, selanjutnya untuk teknik systematic random sampling ini, selanjutnya teman-teman harus menentukan interval dari sampling yang akan dilakukan atau kita simbolkan I. Jadi I ini nanti akan dijadikan sebagai acuan ketika teman-teman akan mengambil unit sampel setelah yang pertama diambil secara acak. Jadi untuk interval sampling ini dirumuskan dengan I sama dengan N besar per N kecil, di mana N besar adalah jumlah unit dalam populasi dan N kecil itu adalah jumlah sampel yang akan diambil sebagai sumber data penelitian kita. Nah teman-teman, interval sampling ini akan dijadikan sebagai acuan pengelompokan unit populasi ke dalam subpopulasi dengan jumlah sebanyak interval tersebut. Dari kasus yang diberikan tadi, kita dapat hitung dengan N besar sama dengan 120 dan N kecilnya 15, maka akan diperoleh I-nya adalah 120 per 15 atau sama dengan 8. Tahapan selanjutnya, itu tahap keempat, adalah kita akan tentukan unit sampel untuk pertama kali secara acak. Nah, teman-teman akan melakukan pemilihan unit sampel yang pertama secara acak dari unit populasi pada interval unit populasi yang pertama, yaitu unit populasi ke-1 sampai dengan unit populasi ke-I. Nah, jadi tadi kalau kita sudah peroleh, berarti yang ke I berarti yang ke-8. Kalau misalnya urutan pasien sebagai unit populasi dapat kita gambarkan sebagai berikut, dari mulai pasien dengan nomor urut antrian 001, 002, 003, 004, sampai nanti kepada pasien yang terakhir, maka kita perhatikan terlebih dahulu interval dari sampling yang pertama. Kita sudah peroleh tadi I-nya adalah 8. Maka yang akan menjadi interval dari unit populasi pertama itu berarti dari 001, 002 sampai 008. Di dalam interval ini kita akan memilih secara acak satu unit populasi tersebut menjadi unit sampel kita. Nah, pemilihan secara acak dari salah satu unit populasi ini teman-teman dapat menggunakan nomor undian yang katakanlah teman-teman buat angka dari 1 sampai 8 kemudian dimasukkan ke dalam gelas atau ke dalam kotak kemudian nanti akan dipilih secara acak. Atau juga bisa menggunakan cara pengacakan lainnya, bisa dengan fungsi random yang ada di Excel ataupun dengan number generator yang ada di web secara gratis dapat teman-teman pergunakan. Kalau misalnya yang terpilih adalah nomor urut 004, maka pasien yang memiliki nomor antrian 004 inilah yang akan dijadikan sebagai unit sampel pertama yang kita ambil dari unit populasi tadi. Katakanlah N1-nya adalah 004. Jadi kita tandai, ini adalah pasien dengan nomor antrian 004 kita jadikan sebagai unit sampel yang pertama. Kemudian teman-teman, untuk selanjutnya kita akan memilih unit sampel pada interval populasi selanjutnya dengan cara secara sistematis atau interval yang sama. Jadi misalnya untuk unit sampel yang kedua, kita pakai rumus N2 sama dengan N1 ditambah I. Kemudian untuk unit sampel yang ketiga atau N3, kita akan menggunakan rumus N2 plus I.
Selanjutnya sampai N4 adalah N3 plus I dan seterusnya. Dengan I-nya ini adalah 8. Nah, kalau teman-teman tadi kita peroleh di interval pertama, kita telah mendapatkan unit sampel yang pertamanya adalah 004. Kemudian dengan I sama dengan 8, berarti untuk interval yang kedua, dari 009 sampai 0016, maka kita akan tentukan dengan rumus N2 sama dengan N1 plus I, atau 004 tambah 8 berarti 012. Jadi untuk N2-nya ataupun unit sampel yang keduanya adalah pasien dengan urutan antrian yang ke-012. Kemudian untuk kelompok ataupun interval ketiga, yaitu pasien dengan nomor antrian 017 sampai dengan antrian 024, kita dapat hitung dengan N3 sama dengan N2 plus I, atau 012 ditambah 8 sama dengan 020. Maka yang ketiga adalah pasien dengan nomor antrian 020. Selanjutnya untuk yang keempat dengan cara yang sama, kita akan peroleh nanti unit sampelnya yaitu pasien dengan nomor antrian 028. Kemudian yang interval kelima kita akan ambil pasien dengan nomor antrian 036 sebagai unit sampelnya. Seterusnya sampai nanti yang kita harapkan yaitu sebanyak 15 diambil dari interval yang ke-15 yaitu pasien dengan nomor urut antrian 116. Apabila juga masih ada pasien lebih dari 120, misalnya ada pasien 121 sampai dengan 126, maka sebaiknya kita ambil juga pasien dengan nomor urut antrian 124 sebagai sampel berikutnya. Tidak ada masalah ketika kita mengambil unit populasi lebih daripada ukuran sampel minimal yaitu tadi 15, sehingga sekarang kita mendapatkan 16 unit sampel, karena sekali lagi bahwa yang tidak boleh itu adalah jumlah sampelnya kurang dari ukuran minimal sampel yang diharuskan. Tetapi kalau lebih, biasanya itu lebih disarankan karena akan lebih representatif. Nah, berdasarkan proses yang sudah kita lakukan ini, teman-teman, ketika kita tadi sudah melakukan pengacakan pada pengambilan unit sampel yang pertama saja, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan secara sistematik atau interval yang sama untuk unit-unit sampel berikutnya, maka dalam penelitian ini, pasien yang akan dijadikan sebagai unit sampel yang telah kita miliki adalah dari mulai 004, 012, 020 sampai tadi 124. Jadi teman-teman inilah sampel yang kita ambil dalam satu hari penelitian tadi dari 126 pasien yang datang pada hari Senin tersebut, kita ambil 16 unit populasi tersebut atau populasi dari pasien yang datang pada hari Senin itu sebagai sampel kita. Nah, teman-teman, terkait dengan systematic sampling ini, ada catatan penting yang harus kita pahami bersama, di mana ketika kita memiliki kondisi yang relatif heterogen yang ada di dalam populasi, maka teknik pengambilan sampel dengan menggunakan systematic random sampling ini dapat memberikan hasil yang relatif homogen seperti ini. Jadi ini hasilnya ataupun sampel yang kita peroleh adalah homogen atau bahkan bisa jadi sangat homogen. Kemudian bisa jadi juga karena pengacakan yang pertama pun dengan systematic random sampling ini bisa jadi nanti kita memperoleh unit sampel yang relatif ataupun yang bersifat heterogen dari sisi karakteristik yang relevan yang dimiliki oleh unit-unit populasi ketika kita ambil sebagai unit sampel tadi. Misalnya yang homogen itu bisa jadi nanti pasiennya adalah laki-laki semua, atau juga misalnya pasien yang di atas umur 40 tahun semua. Nah, tetapi kalau heterogen bisa jadi seluruh karakteristik tertentu yang menjadi sifat ataupun ciri daripada unit observasi kita itu bisa terwakili seluruhnya atau kelompoknya. Misalnya dari suku bangsa ini lu komplit semua suku bangsanya, ada Sunda, ada Jawa, ada Betawi dan sebagainya. Kondisi yang beragam dari mulai yang sampel yang sangat homogen atau sangat heterogen itu nanti akan menentukan bagaimana keterwakilan atau sifat dari representatif dari unit-unit observasi yang kita miliki. Boleh jadi karena sangat homogen kondisinya, maka hasil penelitian kita tidak objektif dan seterusnya. Jadi sekali lagi, teknik sampling acak sistematik ini merupakan bagian dari probability sampling dan ini mudah dilaksanakan, dan bahkan untuk populasi yang belum diketahui jumlahnya pun atau unit populasinya berapapun dapat kita lakukan seperti tadi jumlah pasien yang antri di sebuah klinik ataupun misalnya jumlah pelanggan yang datang ke suatu outlet tempat makan dan sebagainya. Kemudian karena ini termasuk probability sampling, maka teman-teman nanti hasil analisis yang dilakukannya dapat kita generalisasi ataupun dapat kita tarik kesimpulan secara umum untuk cakupan unit populasi yang lebih luas. Karena apa? Karena kita analisis datanya itu dengan menggunakan alat-alat dari statistika deduktif.
Demikian teman-teman, diskusi kita mengenai systematic random sampling, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila teman-teman merasakan manfaatnya, silakan untuk berbagi terus dengan teman-teman lain yang membutuhkannya. Mudah-mudahan dengan cara demikian, kita bisa memiliki ilmu yang bermanfaat dan ilmu barokah sehingga memberikan kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.